Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقل ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Semoga dengan bertambahnya usia kita bertambah pula keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan senantiasa mengkaji Al-Qur'an jasad kita semakin imun dengan iman dan imun itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya aman. Allahumma amin. Ikhwani a'azakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tadabbur kita surat At-Tariq. Surat At-Tariq yaitu surat ke-86 secara tertib surat di dalam mushaf Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 17 ayat. Surat At-Tariq ini terletak setelah surat Al-Buruj. Diturunkan sebelum Nabi SAW dan para sahabatnya hijrah dari Makkah ke Madinah. Jika kita perhatikan rangkaian ayat, rangkaian surat, maka kita akan mendapatkan sisi-sisi kesamaan surat Al-Buruj dengan surat At-Tariq. Yang pertama, surat Al-Buruj dan surat At-Tariq ini membicarakan benda-benda yang ada di langit. Perbedaannya, kalau surat Al-Buruj menyebutkan langsung langit, kalau surat At-Tariq menyebutkan secara khusus apa yang ada di cakupan atau lingkupan langit, yaitu At-Tariq. Kita mendapatkan pula dalam surat Al-Buruj, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang mulia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Al-Quran yang mulia dijaga sejak dulu fi lauhin mahfuz. Sedangkan dalam surat At-Tariq kita akan mendapatkan fungsi dari Al-Quran itu. Apa fungsi Al-Quran? Di antaranya disebutkan dalam surat At-Tariq ayat 13, innahu laqaulu fasl. Innahu, sesungguhnya Al-Quran, laqaulun, perkataan fasl, yang membedakan
Apa yang dibedakan oleh Al-Quran? Yang dibedakan oleh Al-Quran adalah al-kufru wal iman. Apa itu kekafiran, apa itu keimanan. Yang dibedakan oleh Al-Quran, apa itu al-haq, apa itu al-batil, apa itu yang benar, apa itu yang salah, apa itu yang halal, apa itu yang haram. Dibedakan oleh Al-Quran sehingga jelas semua itu. Sungguh sangat bahagia ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jelas baginya mana yang hak, mana yang batil, sehingga muncul dalam dirinya ingin senantiasa mengikuti yang hak dan ingin senantiasa menjauhi dan meminimalisir kebatilan yang ada pada dirinya dan pada lingkungannya. Surat Al-Buruj dan surat At-Tariq, keduanya tergolong surat Makkiyah. Sehingga secara umum ketika kita berinteraksi dengan surat-surat Makkiyah, maka kita akan mendapatkan semuanya tu'aliju ba'dal umuril muta'alliqati bil aqidatil islamiyah. Semuanya akan berkaitan dengan pembahasan keyakinan dalam ajaran Islam. Wa mahurus surah yaduru haula al-iman bil ba'thi wan nusyur. Surat Al-A'la ini membahas seputar keimanan bil ba'thi, dengan akan adanya hari kebangkitan, wan nusyur, dan semua manusia akan dikumpulkan untuk dihisab segala apa yang pernah dia lakukan selama di dunia. Wa qad aqamatil barahinus sati'u wad dalilul qati'u ala qudratillahi jalla wa ala imkanil ba'thi. Dan telah ditunjukkan kepada seluruh manusia kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan-penjelasan yang sangat jelas ala qudratillah, kemahakuasaan Allah Jalla wa ala imkanil ba'thi, mengadakan al-ba'ts. Semua manusia akan kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka mati dalam kubur. Mudah bagi Allah untuk menghidupkan manusia. Kenapa seperti itu? Jangankan pernah ada, kita dulunya belum ada, Allah adakan, Allah ciptakan di alam dunia. Yang tadinya tiada menjadi ada saja Allah mudah mengadakan, apalagi yang tadinya ada kita di dunia, mati kita masuk ke alam kubur, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan semuanya sehingga kita mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selamat semuanya. Fa innal ladzi khalaqal insan minal adam qadirun ala i'adatihi ba'da mautihi. Sungguh mudah bagi Allah yang dulu manusia itu tidak ada, kemudian Allah ciptakan, kemudian manusia mati, kemudian Allah bangkitkan kembali. Surat ini jika kita bagi menjadi 4 pembahasan utama. Ibtada'atis suratul karimatu bil qasam bis sama' dzatil kawakib as-sati'ah. Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan qasam, dengan sumpah, bisama dzatil kawakibis sati'ah, yang memiliki bintang gemintang. Apa yang dimaksud dengan at-tariq? At-tariq ma'khudun min at-turuq bimakna ad-darbu bi syiddatin wa minhul bitraqah. Tariq itu arti asalnya terambil dari kata taraka. Taraka itu begini. Ya, taraka itu arti asalnya mengetuk-ngetuk dengan keras. Dari kata-kata tarik ini
terambil toroqo, terambil kata mitroqoh. Mitroqoh itu artinya palu. Wa kullu ma jaa bilailin yusamma tariqan. Apapun yang datang di malam hari, kita lihat di langit yang tadinya tidak nampak apa-apa, terlihat di malam hari semua apa yang ada di langit, gemerlap langit, cahaya bintang gemintang yang tadinya tak terlihat menjadi terlihat, maka itu disebut dengan tariq. Surat At-Tariq ini mendorong kita semuanya untuk bertafakkur bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah menjaga langit, menjaga apa saja yang ada di langit. Bintang gemintang cahayanya ada yang nyampai ke bumi itu dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu, bulan, tahunan, puluhan tahun, ribuan tahun baru nyampe cahayanya ke bumi. Ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, dalam pengaturan, dalam segala hal. Maka manusia hendaknya memikirkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di jagat raya saja bisa, yang sangat besar apalagi pada dirinya yang kecil. Allati tatlu lailan litudi'u linnasi subulahum. Benda-benda langit menyinari manusia agar nampak jalan yang akan mereka lalui. Liyahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dengan adanya cahaya di malam hari itu, manusia menjadikan dia petunjuk, baik ketika dia ada di lautan ataupun ketika dia ada di daratan. Ala anna kulla insanin qad wukila bihi man yahrusuhu wa yata'ahhada amrahu minal malaikatil abrar. Dan manusia, dan bagi setiap manusia sungguh ada malaikat yang senantiasa menjaganya, ada malaikat yang senantiasa mengawasinya. Was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, an-najmu ats-tsaqib, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Apa yang dimaksud dengan hafiz di sini adalah ma kullu nafsin illa 'alaiha hafizun minal malaikah. Setiap kita ada penjaganya dari malaikat-malaikat. Siap mencatat semua ucapan kita, siap mencatat apa yang kita lakukan, semuanya dicatat oleh malaikat tanpa pengecualian. Semoga catatan-catatan kita dipenuhi dengan catatan-catatan amal kebaikan, bukan dengan catatan-catatan amal keburukan. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, summa saqatil adillah wal barahin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan petunjuk-petunjuk, dalil-dalil wal barahin dan penjelasan-penjelasan ala qudrati rabbil alamin yang menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Ala i'adatil insan ba'da fanaihi. Bahwa Allah, mudah bagi Allah mengembalikan manusia setelah mati, hancur tulang benulangnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali. Falyanzuril insan mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir. Manusia dulu tiada, Allah Subhanahu wa taala jadikan melalui apa? Ma'in dafiq, air mani yang terpancar, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, keluar dari tulang sulbi, tulang belakang, wat taraib dan dada depan. Maksudnya apa? Pertemuan antara suami dan istri. Mudah bagi Allah. Yang tadinya manusia diciptakan dari air yang hina, kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang sempurna,
Allah atur, Allah jaga, Allah cukupkan rezekinya selama dia hidup, kemudian dia mati. Sungguh bagi Allah mudah untuk kembali menghidupkan manusia, untuk ditanya apa yang telah engkau lakukan selama engkau hidup di alam dunia. Aku telah berikan engkau kenikmatan demi kenikmatan. Untuk apa kenikmatan itu engkau gunakan? Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang berhati-hati. Mungkin manusia selama hidupnya dia sedih karena melihat omsetnya terus-menerus turun. Dia sedih jabatan yang dia inginkannya dia tidak raih. Dia sedih hartanya tidak bertambah. Dia sedih tidak punya pekerjaan dan yang lain-lainnya. Wajar. Tapi sungguh merugi jika manusia sedih hanya sifatnya duniawi. Dia tidak pernah sedih karena umurnya berkurang, tapi amal-amal kebaikannya tidak pernah bertambah. Seharusnya dia bersedih, Allah telah berikan dan Allah telah cukupkan semua apa yang dia butuhkan, akan tetapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kebutuhan-kebutuhan kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya kelak di yaumil hisab. Kemudian thumma akhbarat an kashfil asrar wa hadqil astar fil akhirah. Semoga Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita semuanya an kashfil asrar, bahwa kelak di akhirat semua rahasia-rahasia akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadqil astar fil akhirah, dan semua penutup-penutup itu akan dihilangkan. Haitsu la ma'ina lil insan wala nasir, dan tidak ada yang mampu menolong manusia siapapun. Selama di dunia mungkin kita bisa menyembunyikan segala dosa-dosa, keburukan-keburukan kita. Apakah Allah Subhanahu wa taala tahu? Allah Maha tahu. Yauma tublas sarair, kelak di akhirat tubla, semua akan ditampakkan as-sarair, rahasia-rahasia. Mungkin orang melihatnya, oh Mauludin itu baik, soleh, padahal dia manusia yang paling banyak dosanya. Allah tutup selama di dunia, tapi kelak di akhirat mudah bagi Allah untuk menampakkan, untuk menunjukkan, untuk membuka semua keburukan-keburukan yang pernah saya lakukan. Allahumma astur auratana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, tutup segala kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan kami, ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin hari ini di dunia kita bisa bersilat lidah, mengatasnamakan ini dan itu, mengatasnamakan undang-undang ini dan undang-undang itu, tapi kelak di akhirat tidak akan ada seorang pun yang bisa menutupi seluruh keburukan-keburukannya, seluruh niat-niat jahatnya, seluruh ketidakadilannya. Di dunia bisa melakukan pencitraan, menyewa influencer dan yang lain-lainnya, sehingga tertutupi seluruh keburukan-keburukannya. Di akhirat tidak akan pernah bisa dia lakukan seperti itu. Semua Allah Subhanahu wa taala akan buka. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Kita tidak akan punya kekuatan apapun. Kita tidak akan pernah memiliki penolong siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman di dunia senantiasa mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagi kami hanyalah Allah sebagai penolong kami. Di dunia mereka senantiasa menanamkan itu dalam hatinya, maka di akhirat pun mereka akan senantiasa menanamkan hal itu. Semoga Allah menolong kita semuanya di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, wa khatamatis suratul karimah bil hadis anil Qur'anil azim. Akhir surat ini
ditutup dengan pembahasan tentang Al-Quran yang mulia. Al-Quran mu'jizatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-khalidah. Al-Quran adalah mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepadanya khalidah, langgeng selama-lamanya, sampai kapanpun. Al-Quran salihun likulli zamanin wa makanin. Allah telah menganugerahkan mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti mukjizat kepada para nabi dan para rasul sebelumnya. Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat tongkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa sudah wafat, maka tongkatnya sudah tidak lagi menjadi mukjizat. Yang dulu tongkatnya pernah dipukulkan kepada batu ketika Bani Israel sangat membutuhkan air minum, maka terpancar air minum, sumber mata air dari batu yang telah dipukulkan itu. Dulu ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa agar tongkatnya dipukulkan ke lautan, maka lautan itu menjadi jalan yang aman, bisa dilalui oleh seluruh Bani Israel. Tapi ketika Nabi Musa telah wafat, maka mukjizat tongkat itu sudah tidak lagi berfungsi. Nabi Musa seperti itu. Nabi Isa Allah berikan mukjizat mahdud, limited. Nabi Musa bisa mengobati apapun saja penyakitnya, bahkan bisa menghidupkan yang sudah mati dengan izin Allah. Nabi Musa tahu apa yang dimakan oleh seseorang. Begitu hebatnya ilmu kedokteran pada zaman Nabi Isa alaihissalam, semuanya dengan izin Allah. Tapi setelah Nabi Isa alaihissalam wafat, maka hilanglah itu semuanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya bukan benda, tapi mukjizatnya adalah Al-Quran, kalamullah. Siapapun yang berinteraksi dengan kalamullah ini, maka dia akan merasakan kehebatan Al-Quran. Apapun yang berinteraksi dengan Al-Quran ini, maka dia akan menjadi yang hebat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sebentar lagi menjelang, hanya hitungan hari. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman sangat ingin Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya dengan bulan Ramadan. Maka wahai kaum muslimin, bersiap-siaplah untuk menyambut bulan Ramadan dengan amal-amal kebaikan yang sedang kita siapkan hari ini. Baca Al-Qur'annya, ibadah-ibadahnya, munajat-munajatnya, saumnya dan lain sebagainya sebagai persiapan menyambut Ramadan, sehingga ketika Ramadan tiba, jiwa raga kita, fikiran kita semuanya sudah siap memaksimalkan bulan Ramadan. Lockdown seakan-akan kita sedang ditraining oleh Allah agar iktikafnya lebih banyak lagi. Lockdown mengajarkan kepada kita semuanya seakan-akan beriktikaflah engkau selama 2 bulan penuh, karena akan ada sesuatu yang sangat luar biasa pasca Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala siapkan jiwa, raga dan fikiran kita semuanya agar semakin kokoh ta'alluq billah, agar semakin kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar menjadikan Al-Qur'an sebagai bekal dalam kehidupan kita semuanya. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Al-Quran, dengan pandangan Al-Quran kita akan bisa melihat makar-makar orang-orang kafir, tipu daya orang-orang kafir, rencana-rencana jahat orang-orang kafir. Dengan Al-Quran itu kita akan melihat segala sesuatu dengan jelas. Kita akan mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, siapa kawan, siapa lawan, siapa musuh. Dengan Al-Quran itu kita semuanya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah risau, jangan pernah galau, jangan pernah pusing dengan tipu daya yang sedang direncanakan oleh mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida.
Ay la tasta'jil fi halakihim wal intiqami minhum. Jangan cepat-cepat menginginkan kehancuran dan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir. Wa amhilhum qalilan fasawfa tara ma asna'u bihim. Biarkan mereka melakukan itu. Fasawfa tara ma asna'u bihim. Engkau akan tahu apa yang akan aku perbuat bagi mereka. Wa hadha muntahal wa'id wat tahdid. Ayat ini, ayat terakhir, ayat ke-17 dalam surat At-Tariq ini menjadi tasliyatan lil muslimin, benteng bagi umat Islam. Bukan berarti Allah tidak tahu semua rencana-rencana jahat yang dilakukan oleh iblis, oleh setan dan oleh orang-orang yang tidak punya agama dan tidak punya perasaan pri kemanusiaan. Bukan Allah tidak tahu, bukan. Akan tetapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka agar mereka bertaubat. Jika mereka tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan siksa bagi mereka semuanya. Ini adalah al-wa'id wat tahdid, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani azakumullah. Semoga surat At-Tariq ini mampu mengetuk hati dan pikiran kita, sehingga kita semuanya akan tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menapaki jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya dari zaman fitnah seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya dari segala mara bahaya dan wabah yang merajalela. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang istiqomah dalam Islam, dan di antara orang-orang yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjayakan Islam pada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bangsa dan negara kita, bahkan di seluruh dunia. Karena kita yakin bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Allahul musta'an. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi